Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu senang dengan kabar kalian hari ini yang baik-baik saja. Mari kita mengagungkan guru agung junjungan kita dengan salam santi. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga kali ini yaitu melihat orang tua dan orang sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan doa belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Minggu yang lalu kalian telah mempelajari tentang pernikahan Pangeran Siddhartha. Mari kita lanjutkan materi berikutnya halaman 13-18, melihat orang tua dan orang sakit. Ketika Pangeran Siddhartha menginjak usia 29 tahun, suatu hari muncul keinginannya untuk mengunjungi taman kerajaan. Beliau memerintahkan kusirnya, "Jana, siapkan kereta, aku akan berkunjung ke taman kerajaan." "Baiklah," jawab Jana yang segera menyiapkan kereta. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda berwarna putih. Kecepatannya bagaikan burung Garuda, raja segala burung. Ketika pangeran sedang berada dalam perjalanan menuju taman kerajaan, para dewa Brahma di alam Sudawasa berunding. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha makin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi petapa. Mereka menyuruh salah satu dewa Brahma di alam Sudawasa menyamar sebagai orang tua. Orang tua itu berambut putih, tidak bergigi, punggungnya bungkuk dan berjalan gemetaran menggunakan tongkat. Orang tua itu penjelmaan dewa dan dia tidak dapat dilihat oleh orang lain selain Pangeran Siddhartha dan kusirnya. Saat melihat orang tua, pangeran bertanya kepada Jana, "Jana, rambut orang itu tidak seperti orang lain. Rambutnya semua putih, badannya juga tidak seperti badan orang lain, giginya tidak ada, badannya kurus kering, punggungnya bungkuk dan gemetaran. Disebut apakah orang itu?" Jana menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu disebut orang tua." Pangeran Siddhartha belum pernah mendengar kata orang tua, apalagi melihatnya. Ia bertanya lagi kepada Jana, "Jana, belum pernah aku melihat yang seperti ini, yang rambutnya putih, tidak bergigi, begitu kurus dan gemetaran, dengan punggung bungkuk. Apakah artinya orang tua?" Jana menjawab, "Yang mulia, orang yang telah hidup lama disebut orang tua. Orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek." Pangeran kemudian bertanya, "Jana, bagaimana itu? Apakah aku juga akan menjadi orang tua? Apakah aku tidak dapat mengatasi usia tua?" Jana menjawab, "Yang mulia, semua termasuk Anda
juga saya akan mengalami usia tua. Tidak seorang pun yang dapat mengatasi usia tua. Pangeran berkata, Jana, jika semua manusia tidak dapat mengatasi usia tua, aku juga akan mengalami usia tua. Aku tidak ingin lagi pergi ke taman kerajaan dan bersenang-senang. Berbaliklah dari tempat ini dan pulang ke istana. Baiklah, Yang Mulia, jawab Jana. Setelah 4 bulan berlalu, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran Siddhartha mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya. Di perjalanan, Pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya. Pangeran melihat orang yang terbaring lemah. Orang itu sangat kesakitan, diserang penyakit. Dia hanya dapat duduk dan berbaring jika dibantu oleh orang lain. Dia berbaring lemah di tempat tidurnya dengan ditutupi kotorannya sendiri. Pangeran bertanya kepada kusirnya, Jana, mata orang itu tidak seperti mata orang lain, terlihat lemah dan goyah. Suaranya juga tidak seperti orang lain. Ia terus-menerus menangis. Tubuhnya juga tidak seperti tubuh orang lain, terlihat seperti kelelahan. Disebut apakah orang itu? Jana menjawab, Yang Mulia, orang seperti itu disebut orang sakit. Pangeran Siddhartha belum pernah melihat orang sakit tersebut. Bahkan mendengar kata orang sakit saja belum pernah. Dia bertanya lagi kepada kusirnya, Jana, aku belum pernah melihat orang seperti itu, duduk dan berbaring, harus dibantu oleh orang lain. Tidur ditumpukkan, kotoran sendiri, dan terus-menerus menjerit. Apakah orang sakit itu? Jelaskan kepadaku. Jana menjawab, Yang Mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit yang diderita saat ini. Pangeran bertanya lagi, Jana, bagaimana ini? Apakah aku juga bisa sakit? Apakah aku tidak dapat mengatasi penyakit? Jana menjawab, Yang Mulia, kita semua termasuk Anda juga saya akan derita sakit, dan tidak seorang pun yang dapat terhindar dari penyakit. Pangeran berkata, Jana, jika semua manusia tidak dapat terhindar dari penyakit, aku juga akan menderita sakit. Aku tidak ingin pergi lama kerajaan dan bersenang-senang di sana. Berbaliklah dari tempat orang sakit tadi dan pulang ke istana. Baiklah, Yang Mulia, jawab Jana. Waktunya hampir tiba bagi Bodhisatta untuk menjadi petapa. Mari turun dan beri pertanda baginya. Wow, kota kita ternyata memang indah. Berhenti, Jana. Aduh, kenapa dengan orang itu ya, Jana? Dengan berlalunya waktu, kita semua akan menjadi tua, Pangeran. Tubuhku bisa jadi begitu. Iya, Pangeran. Berhenti, Jana, berhenti. Tolong aku, tolong. Sakit sekali, tolong. Aduh, aku tidak tahan lagi, tolong. Orang ini menderita karena dia sakit, Pangeran. Dan kita semua harus menderita karena sakit. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar
pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sanggang saranang gacchami. Jangan lupa belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.